Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ayah bunda, pemirsa kajian Ahad pagi di Masjid At-Tanwir yang berbahagia. Kita berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala masih menyemayamkan iman di dalam dada kita. Kita berbahagia karena Allah lebih sering memudahkan kita dalam melakukan kebaikan, dan Allah menghalang-halangi kita untuk bermaksiat dan meninggalkan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kondisi itu terus diteruskan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dicintainya, mendapatkan rahmat, dan tentu kita berharap menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Para pemirsa dan ayah bunda, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kajian serial kita tentang peran-peran kontributif, dan kali ini kita bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam setiap perjalanannya sejak kecil sampai kemudian menjadi Perdana Menteri, beliau berperan kontributif. Pada saat di penjara, beliau berperan sangat luar biasa, membimbing orang-orang yang dianggap tidak punya peran, bahkan menjadi pengganggu masyarakat, sehingga kemudian penjara itu menjadi tempat pengkaderan. Ketika beliau di istana pertama kali, di sana Perdana Menteri pun, beliau tidak mau berkhianat kepada ayah angkatnya, kepada Perdana Menterinya, tapi kemudian beliau diganjar dengan penjara bukan karena berbuat salah, tapi karena sebuah makar. Nah, ada hal yang menarik yang ingin Al-Fakir garis bawahi pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kelapangan Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi seorang pemaaf. Kita belajar menjadi pemenang sebagai seorang pemaaf. Ketika singkat cerita apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya pada saat kecil, yaitu memasukkan beliau ke dalam sumur pada saat itu, yang kemudian menjadi sebab teknisnya beliau berpisah dengan keluarga dan juga tentunya ayah yang dicintainya, hingga kemudian berpuluh-puluh tahun kembali berjumpa dengan mereka, diperjumpakan dalam keadaan Nabi Yusuf dalam tanda kutip sebenarnya sanggup untuk membalas keburukan mereka. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam tidak terjebak dalam trauma persepsi masa lalunya. Nabi Yusuf alaihissalam meneguhkan dirinya dengan mengatakan, wa ana khairul munzilin, dan aku ini adalah orang yang sanggup berbuat baik. Itu ditekankan, saya tidak dendam, saya bukan orang buruk, saya orang baik, saya orang yang memaafkan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dengan itu sanggup, bahkan tidak diketahui oleh saudara-saudaranya. Tapi kita lihat apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam diketahui sebagai Yusuf, yang juga merupakan adik-adik dari kakak-kakaknya, abang-abang yang pernah punya masa lalu itu. Nabi Yusuf alaihissalam membalasnya dengan luar biasa. Dia kirimkan bajunya kepada ayahnya, dan itu menjadi sebab migrasi besar-besaran keluarga Nabi Yakub alaihissalam, yang dalam berbagai macam literatur disebutkan jumlahnya ratusan, karena itu bedol desa kalau istilah kita sekarang. Jadi Nabi Yakub alaihissalam keluarga besarnya tinggal di negeri Kanaan, atau yang kita sebut sekarang dengan Palestina. Ditarik semuanya, dimigrasikan semuanya ke Mesir, dan momen yang luar biasa ini kita baca dari surat Yusuf alaihissalam ayat 100. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam memperlakukan ayah dan bibinya yang juga adalah ibu angkatnya, di situ dikatakan warafa'a abawaihi alal arsh. Jadi kedua orang tuanya ini justru diperkenalkan kepada orang-orang. Dia tidak malu bahwa punya orang tua dari kampung. Dia justru bangga karena sampai pada posisi itu adalah jasa orang tuanya. Ini adalah juga merupakan teladan birrul walidain selain Nabi Ismail yang waktu lalu kita pernah diskusikan. Nah, sekarang yang pada case ini Nabi Yusuf alaihissalam, ada hal yang menarik. Ketika beliau mengatakan Allah yang maha lembut itu, dia mengatakan dalam redaksi Al-Quran itu, idh akhrajani minas sijan,
Allah yang maha lembut, Allah yang maha sayang, Allah yang memuliakanku itu mengeluarkanku dari penjara. Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengatakan yang mengeluarkanku dari sumur, id akhrajani minal jubbi, karena itu akan mengungkap masa lalu, akan menarik paku di dalamnya. Tapi yang sangat menarik adalah ini berarti Nabi Yusuf betul-betul memaafkan. Dan ini mungkin tidak seperti kita memaafkan tapi someday kita bisa mengungkit-ungkit kejadian masa lalu. Tapi Nabi Yusuf betul-betul adalah seorang pemaaf, dan karenanya kemudian Allah muliakan dia sebagai Perdana Menteri. Betul-betul hatinya, kelakuannya menjadi inspirasi kebaikan. Di penjara disebut oleh Al-Quran, inna naraka minal muhsinin. Di istana beliau juga disebut inna naraka minal muhsinin. Inilah seharusnya kita. Pada saat sulit kita dianggap orang baik, pada saat kita berkuasa kita juga dianggap sebagai orang baik, sehingga kita bisa berperan secara kontributif dimanapun, sebagai apapun, dan kita akan dicatat di bibir orang-orang saleh, didoakan oleh mereka. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat para ayah bunda, kaum muslimin dan pemirsa kajian Ahad pagi di Masjid At-Tanwir. Tidak lupa saya dan kami ucapkan terima kasih kepada Lazismu yang menyukseskan acara tablik Ahad pagi ini. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.